Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang minuman beralkohol. Anggota kelompok kami terdiri dari Fahimatus, Aisyah Amalia, Alfira Putri, dan Alvina Intan. Pokok-pokok materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian minuman keras atau alkohol dan macam-macamnya. Yang kedua, larangan pemerintah dan agama terkait meminum minuman keras. Yang ketiga, pelaku atau pengonsumsi alkohol. Yang keempat, bahaya mengonsumsi miras atau alkohol. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi dan pencegahannya. Yang pertama ada pengertian dari miras. Miras atau minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakaiannya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira. Minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut. Ada golongan A. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%. Kemudian golongan B. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%. Kemudian minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%. Selanjutnya adalah larangan mengonsumsi miras. Yang pertama adalah larangan dari pemerintah. Sebenarnya tidak terdapat undang-undang yang melarang minum minuman beralkohol. Tetapi yang kemarin di tahun 2020 terdapat RUU yang diajukan untuk pelanggaran minuman beralkohol dengan syarat-syarat tertentu. Larangan minuman beralkohol sendiri berlandaskan pada yang pertama adalah untuk perlindungan. Karena ketika kita minum minuman yang beralkohol, itu nanti bisa menimbulkan kejahatan kepada orang lain. Selanjutnya untuk ketertiban. Biasanya kalau minum minuman beralkohol itu nanti bisa membuat kegaduhan. Yang ketiga adalah untuk kesehatan, karena efek samping dari minuman beralkohol juga banyak sekali. Yang kedua adalah larangan agama. Dalam agama Islam sendiri telah dilarang, yaitu larangannya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya yang ayat 91, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Karena memang kenyataannya kalau kita minum minuman beralkohol, maka dampaknya akan sangat banyak sekali. Selanjutnya, pelaku atau pengonsumsi alkohol di Indonesia. Menurut WHO, penduduk dengan usia 15 tahun ke atas memiliki rata-rata konsumsi minuman beralkohol 6,2 liter per tahun. Pada tahun 2012, WHO melaporkan angka konsumsi alkohol di dunia sebesar 33,3% penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dengan jumlah konsumen pria lebih banyak. Hasil riset Gerakan Anti Miras Nasional atau GENAM di tahun 2007 menyatakan bahwa jumlah remaja pengonsumsi miras di Indonesia mencapai 4,9%. Di tahun 2014 meningkat menjadi 23%
atau sekitar 14,4 juta jiwa dari total 63 juta jiwa jumlah remaja. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengonsumsi miras paling banyak di Indonesia adalah usia remaja. Menurut ahli psikologi, seorang pecandu miras atau minuman beralkohol disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu ini meliputi faktor psikologi serta faktor genetika dan biologis. Faktor psikologi ini maksudnya minuman beralkohol digunakan untuk menghindari perasaan psikologis tertentu seperti kecemasan atau stres. Perilaku penyalahgunaan alkohol dipengaruhi oleh keyakinan seseorang bahwa perilaku tersebut mampu memenuhi harapannya, yaitu menghilangkan stres. Kemudian faktor genetika dan biologis, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh orang tua, saudara, atau anggota keluarga yang lain yang merupakan seorang pengonsumsi alkohol. Jadi apabila ada anggota keluarga yang mengonsumsi alkohol, maka tidak menutup kemungkinan anggota keluarga yang lain juga akan mengonsumsi alkohol. Kemudian faktor lingkungan yang meliputi faktor perilaku dan pembelajaran, serta faktor sosial dan kultural. Faktor perilaku dan pembelajaran ini yaitu proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang dari kebiasaan-kebiasaan minuman alkohol yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan teman-teman. Kemudian faktor sosial dan kultural, yaitu pengaruh adat istiadat dan budaya, pengaruh lingkungan tempat tinggal, pengaruh teman sebaya, dan konformitas. Minuman beralkohol berdampak bagi kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan psikis. Dampak fisik yang dialami yaitu, yang pertama, mampu meminum lebih banyak lagi alkohol. Yang kedua, mengalami efek samping fisik seperti palpitasi jantung dan berbagai penyakit bahaya lainnya. Yang ketiga, mengonsumsi sejumlah besar kafein yang menyebabkan kecemasan dan serangan panik. Yang keempat, mengonsumsi gula dan kalori terlalu banyak sehingga menyebabkan kelebihan berat badan dan menambah risiko diabetes tipe 2. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dampak psikologis yang dialami oleh peminum alkohol yaitu, yang pertama, kehilangan kontrol diri sebagai gejala pertama pada seorang alkoholis. Yang kedua, alkoholisme atau kecanduan pada alkohol. Orang yang terbiasa minum alkohol sukar sekali untuk tidak minum alkohol. Selanjutnya, akan diperlukan dosis yang lebih tinggi setiap kalinya untuk mendapatkan efek menyenangkan yang diinginkan. Apabila seseorang harus berhenti minum, dia harus diliputi perasaan kecemasan, kegelisahan, ketegangan, dan rasa ketagihan pada alkohol. Yang ketiga, mabuk. Seseorang dapat mabuk dan motoriknya tidak terkuasai. Tanpa koordinasi, orang menjadi bingung dan tidak sadarkan diri. Yang keempat, delirium tremens. Delirium di sini maksudnya pikiran seperti tidak waras, naik pitam. Kondisi delirium sering disertai dengan delusi, ilusi, dan halusinasi. Korsakoff alkoholik. Terdapat kompleks gejala amnetis, lalu pasien suka meracau dan berbicara tanpa arti. Selanjutnya yang keenam, perubahan struktur kepribadian dan bergesernya watak. Misalnya, seseorang sangat ingin melakukan tindakan kekerasan, tidak dapat menilai suatu realitas, akan terganggu fungsi sosialnya, serta terganggunya pekerjaan.
Cara mengatasi kebiasaan minum minuman keras atau alkohol. Ada beberapa cara untuk mengatasi kebiasaan minum alkohol. Di antaranya, yang pertama, mencari dukungan dari orang-orang terdekat, seperti sahabat atau keluarga. Yang kedua, menjauhkan diri dari lingkungan yang dapat menarik diri untuk kembali minum alkohol. Yang ketiga, menerapkan pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan menerapkan pola tidur yang teratur. Yang keempat, mencoba mengganti alkohol dengan air putih, jus buah, atau minuman sehat lainnya. Yang kelima, mengalihkannya dengan melakukan kegiatan positif seperti membaca buku, memancing, atau aktivitas positif lainnya. Yang keenam, mengatasi kecanduan alkohol dengan bantuan medis. Yang ketujuh, mulai mengurangi minuman beralkohol secara bertahap. Cara menghindari atau mencegah minum minuman beralkohol. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Modal utama kita untuk melawan godaan minum minuman keras adalah iman. Iman dapat tumbuh dengan cara rajin ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan serangkaian kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Allah. Ketika kita sudah memiliki iman, apapun itu seperti minum minuman keras, perjudian, dan semacamnya tidak akan terjadi. Yang kedua, menolak ketika ditawari minuman keras. Semua tergantung niat. Apabila niat kita besar untuk tidak mengambil minuman tersebut, maka kita tidak akan mengambil minuman tersebut. Dan apabila niat kita untuk berubah hanya sebagai ucapan, maka kita tetap akan meminum minuman tersebut. Yang ketiga, mencari tahu tentang bahaya minuman keras. Minuman keras dalam agama Islam tidak diperbolehkan karena memiliki dampak buruk untuk kesehatan. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang tidak minum alkohol dan menjauhi pergaulan yang bisa mengundang untuk minum alkohol. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.